Kita masih berbicara mengenai mendisiplin anak. Nah, bagaimana mendisiplin namun dengan cara yang bijaksana sehingga betul-betul bisa menanam karakter? Maka saya mengajarkan boleh menghukum, tetapi harus dengan satu prinsip, yaitu adil. Jadi kalau Anda punya 3 anak, maka anak pertama salah dihukum, anak kedua salah dihukum, anak paling kecil salah dihukum. Kalau mereka bertiga bertengkar, maka yang salah yang harus mengalah. Jangan seseorang mengalah karena dia besar, karena dia kecil, karena dia laki, karena dia perempuan. Jadi jangan bikin pola, misalnya kakak harus ngalah sama adik ya, kakak harus ngalah, maka nanti si kakak akan berkata, nggak enak jadi kakak, siapa suruh lahir duluan, suruh ngalah terus. Jadi kalau misalnya adik yang salah, maka adik yang harus mengalah. Kalau kakak yang salah, maka kakak yang harus mengalah. Tidak boleh sebuah pola yang terus menerus, adik harus ngalah sama kakak, adik harus ngalah, nanti si adik akan menyesal kenapa dia lahir belakangan. Juga tidak boleh ngandung prinsip misalnya yang laki-laki mesti ngalah sama perempuan. Nggak boleh, nanti yang laki-laki berkata enakan jadi perempuan, dia menyesal jadi laki-laki dan dia pengen menjadi seperti perempuan, lalu laki-laki menjadi banci atau lesbi atau homo atau gay dan berbagai macam penyimpangan psikologis lainnya karena mereka menyesal menjadi dirinya sendiri. Citra diri, gambar diri rusak karena orang menyesal dengan dirinya. Orang menyesal dengan dirinya karena orang tua selalu menyuruhnya mengalah karena alasan entah gender, entah itu nomor 1, nomor 2 atau paling kecil. Jadi didiklah disiplin dengan adil ya. Kalau kita mendisiplin dengan adil, maka saya percaya anak tidak akan kecewa kepahitan. Tapi kalau misalnya anak yang mirip ayah dihukum dengan keras, lalu ayah mirip yang wajah yang miripnya ibu, ibu mendisiplin tidak dengan keras, bahkan penuh pengertian, maka ini tidak adil gitu ya. Waduh, anak perempuan wajah mirip ibu, ibu marahnya, bahkan mungkin malah tidak marah. Waduh, tapi begitu yang wajahnya mirip bapak, waduh, ini memang ibu nggak suka sama suami, kesel sama suami, tapi nggak berani melawan suami. Anak yang wajahnya mirip suami lalu menjadi pelampiasan, kamu tuh betul-betul bandel persis kayak bapakmu. Wah, ini namanya mendidik tidak adil ya. Yang wajahnya seperti bapaknya dihajar. Nah, kalau tidak adil seperti ini, saya kasihan sama anak yang wajahnya kayak mertua gitu ya. Nanti bisa habis itu anak, siapa suruh punya wajah kayak mertua. Selama mendisiplin, mendidik itu adil ya, maka anak bisa menerima. Prinsip ini berlaku bukan hanya di rumah, di sekolah. Misalnya anaknya donatur, anaknya kepala sekolah, kalau salah ya dihukum. Anaknya yang miskin, kalau salah ya dihukum. Kalau semuanya dihukum, maka tidak ada yang kecewa. Kalau pemerintah adil, maka rakyat bisa memahami ketika yang salah dihukum. Tapi kalau misalnya yang punya jabatan atau keluarga pejabat tidak diutak-atik, yang lain dihajar habis-habisan, maka orang merasakan ini pemerintah tidak adil, rakyat akan memberontak. Dalam pemerintahan, dalam keluarga, dalam perusahaan berlaku prinsip yang sama dalam mendidik, dalam mendisiplin anak kandung, anak buah dengan keadilan. Keadilan membuat orang merasa aman. Sekalipun dia didisiplin, tapi dia mengerti kenapa didisiplin, karena berlaku prinsip keadilan. Jadi mari kita menjadi orang tua yang bijaksana, karena itulah cara melahirkan generasi yang bukan hanya pandai, namun juga berkarakter, punya kecerdasan emosi, punya kecerdasan spiritual, mengerti sopan santun, etika dan peraturan karena dia didisiplin dan didisiplin dengan benar. Salam sukses, salam bahagia.